Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita sore hari ini. Mari bersama-sama bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Bawa penyembahan kita kepada Dia. Bawa sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan dari hidup kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat sore hari ini. Engkau sangat baik buat kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu tidak pernah berakhir. Kasih-Mu tidak pernah luntur. Dan kasih-Mu tidak pernah berhenti. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur saat ini Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Itu tandanya kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Lewat pujian, lewat nyanyian, lewat mazmur kami, lewat apa saja yang bisa kami persembahkan buat Tuhan. Biar itu menjadi penyembahan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah ibadah kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap meninggikan Engkau, membesarkan nama-Mu. Sebab Engkau dahsyat, luar biasa, agung, luhur, dan luar biasa. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya katakan bersama. Amin. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji namanya yang dahsyat. Bapak Ibu, mari tinggikan namanya yang dahsyat. Namanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya. Langit adalah tahta-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi-Mu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Semua katakan nama-Mu besar, sebab namanya mulia. Nama-Mu mulia. Katakan Engkau Tuhan yang perkasa. Kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja. Amin. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Nama-Mu besar di atas segala-galanya. Mari semua katakan, sebab langit adalah tahta Tuhan. Langit adalah tahta-Mu Tuhan. Dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagi. Amin. Haleluya. Mari muliakan Dia Tuhan yang perkasa. Nama-Mu. Boleh angkat tanganmu bersama-sama kepada Tuhan. Come on, yes. Nama-Mu. Come on, say. Engkau Tuhan yang perkasa. Nama-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Amin. Yes. Segala raja. Nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on. Dia yang layak ditinggikan. Yes, amin. Sebab tidak ada nama yang besar, yang semuanya lutut bertelut dan semuanya lidah mengaku selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, mari
berdiri bersama-sama. Mari arahkan tujuan kita, pandangan kita. Dan percaya ada kemenangan yang menanti kita. Haleluya. Sebab itu mari umat Tuhan terus berlari. Song-song dia. Temui Tuhan. Karena di dalam dia ada segala-galanya. Come on. Katakan bersama. Masa laluku telah dibasuh darahmu. Semua gagalku telah ditebus oleh mengenal Tuhan. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal dalammu itu come on, semua berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Arahkan tujuanmu kepada Tuhan. Yes, di belakangku mengarah. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Haleluya. Menuju kemenangan yang darimu. Come on. Oh, oh. Katakan lagi, masa laluku telah dibasuh darah Yesus. Masa laluku telah dibasuh darah. Amin Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita tampil sebagai pemenang-pemenangnya Kristus. Mengenalmu itu lebih dari segalanya. Tinggal di dalam Tuhan. Yes, come on. Ku berlari menuju harapan di depanku. Lupakan semua yang di belakangku. Arahkan tujuanmu kepada Kristus, kepada salib Kristus. Ku menuju kemenangan yang darimu. Come on. Oh, oh, lagi. Oh, come on. Katakan lagi, masa laluku. Masa laluku, yes. Katakan dengan imanmu. Dia hadir bagi engkau dan saya. Memberikan kemenangan. Memberikan janji. Memberikan pengharapan. Come on. Itu lebih dari segalanya. Tinggallah di dalam Kristus. Dan lupakan yang lalu. Sebab itu berlari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Arahkan mengarah kepada apa yang di depanku. Amin. Menuju kemenangan. Berlarilah kepada Dia. Ku berlari menuju harapan di depanku. Amin. Ku lupakan semua yang di belakangku. Arahkan kepada Kristus. Pengharapan jiwamu. Haleluya. Boleh angkat tanganmu, katakan, ku berlari. Come on. Menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Arahkan semua pandanganmu kepada Kristus. Kepada apa yang di depanku. Ku menuju Boleh lagi ya? kemenangan yang Lagi semua. Ku berlari. menuju harapan di depanku. Lupakan semua yang di belakangmu. Lupakan semua yang di belakangku. Arahkan kepada Kristus. Come on. Mengarah kepada apa yang di depanku. Haleluya. Menuju kemenangan yang Come on semua. ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Kami mengarah kepada Engkau.
pribadi kita, ada di tempat ini, ada di rumahnya. Mari angkat kedua belah tanganmu. Haleluya. Mari angkat tanganmu bersama-sama umat Tuhan. Angkat imanmu. Katakan, ku akan menang. Ku akan menang. Come on. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di pihak kita. Raih kemenangan dalam hadirat Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Angkat tanganmu, angkat imanmu. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di pihak kami yang percaya kepada Kau. Angkat wajahmu, terima kemenangan dari surga, kemenangan dari gunungnya yang kudus mengalir. Haleluya. Sebab Dia Yesus. Come on, say, ku akan menang. Yes, terjadi sesuatu dalam hadiratmu. Haleluya. Di tangan kami, Tuhan Yesus di pihakku. Haleluya. Come on, sembah Dia, sembah Dia, sembah. Bapak Ibu Saudara, percayalah ada kemenangan di tanganmu saat ini. Percayalah, angkat kemenangan itu. Orang yang menang, dia akan mengepalkan tangannya, mengangkat wajahnya, menandakan hatinya kepada Tuhan dan berkata, aku menang, aku sembuh, aku mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari percaya. Ada kemenangan di hadapan engkau saat ini. Ada kekuatan, ada kesembuhan. Mari terima dalam nama Yesus. 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 Segala yang mustahil terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berkatakan di dalam nama Yesus. Glory, glory. Haleluya. Tanganmu bersama-sama. Haleluya. Tuhan pemenang yang menyertai kami. Tuhan pemenang ada bersama kami. Pasukan surga ada di belakang. Pastikan pasukan surga ada
rumahmu dimanapun engkau berada. Tuhan, come on, yes, yang menyertai kami. Glory. Ada bersama kami, pasukan surga Ada di belakangku, yeah. Come on, say, Tuhan pemenang, Tuhan pemenang. Kepalkan tanganmu, come on. menyertai kami. Tuhan pemenang, ada bersama kami. Amin. Pasukan surga. Yes, amin. Lagi Tuhan pemenang, Tuhan pemenang. Come on, ikrarkan imanmu kepada Tuhan. Terjadi sesuatu lewat perkataan imanmu. Glorious surga. Haleluya. Ku akan menang, ku akan menang bersamamu. Dengan Kristus Yesus kami mengalami kemenangan. Segala ikatan-ikatan dilepaskan dalam nama Yesus. Di tangan kami, Tuhan Yesus. Oh, ku akan menang. Bersamamu, kemenangan telah sediakan. Yes, kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus. Lagi angkat imanmu ke surga. Ku akan menang. Yes, yes, haleluya. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus. Oh, ku akan menang. Come on, yes, kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Sekali lagi, ku akan menang bersama Kristus. Ku akan menang bersamamu. Glory. Kemenangan telah Dia sediakan. Amin. Kemenangan di tangan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Amin. Yes. Haleluya. Terima kasih Bapa. Yang terpenting bagi kami, Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan biar Tuhan, kami mau lebih mendekat padamu. Kami harus banyak belajar mengenal pribadi-Mu. Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih. Insafkan kami, sadarkan kami bahwa cara Tuhan seringkali memang berbeda dengan cara kami. Namun satu yang kami tahu, Engkau adalah pribadi yang pasti mengasihi kami. Karena itu Tuhan berfirman-Lah, urapi kami sekalian, sadarkan,
Dan supaya kami insyaf Tuhan, kami tidak seperti umat Tuhan yang sudah diberkati namun lupa bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih. Terima kasih, berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian. Dalam hidup ini kita harus belajar satu hal paling penting, yaitu mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita bisa mengenal pribadi Tuhan, pasti kita tidak salah persepsi tentang Tuhan. Banyak kali oleh karena kita kurang mengenal, sehingga seringkali kita itu bertanya, apa benar Tuhan ini baik? Apa benar Tuhan ini maha kuasa? Dan lain-lain. Ya, hari ini saudaraku, dalam tema besar, aku mengasihi kamu, maka kita belajar dari kegagalan orang Israel. Istimewa setelah kerajaan mereka runtuh, kerajaan utara runtuh oleh karena diserang oleh kerajaan Assyria atau Asyur. Kerajaan yang selatan runtuh oleh karena diserang Babel. Lalu mereka mulai berpikir, apa benar tuh Tuhan itu mengasihi kami? Padahal Tuhan berbicara, aku mengasihi kamu. Dan hari ini kita melihat bagaimana sikap yang salah daripada orang Israel pada zaman Maleakhi. Oleh karena itu setelah zaman ini, Allah tutup mulut. Dia tidak mau berbicara 400 tahun lamanya. Dia tidak mengirim nabi-nabinya. Dia berdiam diri. Karena manusia ini sudah tahu sejarah yang lalu masih meragukan tentang kasih Tuhan. Iya, saudara, orang yang meragukan kasih Tuhan berarti mempertanyakan, apakah benar ucapan Tuhan itu? Apakah benar firman Tuhan itu? Kita kembali ke Maleakhi 1 ayat 2a berkata, aku mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ini kata-kata yang pendek, tapi punya bobot yang begitu dalam. Ya, aku mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, jelas ini adalah ucapan Tuhan terhadap umatnya. Pada zaman Maleakhi, karena Tuhan tahu mereka meragukan. Mengapa kalau Tuhan itu mengasihi, kenapa kami begini? Kenapa kami begitu? Kenapa kami menghadapi masalah? Saudaraku, sama dengan orang-orang zaman ini. Kalau ada masalah dalam hidupnya, selalu mulai berkata, mana Tuhan itu baik? Mana mungkin Tuhan itu baik? Saudaraku, kenapa bisa begitu? Karena manusia begitu jatuh dalam dosa. Oleh karena Adam dan Hawa melanggar larangan Tuhan. Apa larangan Tuhan? Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu larangan yang satu-satunya. Padahal semua buah boleh dimakan. Cuma satu pohon yang tidak boleh. Nah, sejak manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saya garis bawahi dan, saudaraku. Kenapa demikian, pengetahuan baik dan jahat? Karena sejak manusia makan, maka dia mulai memakai pengetahuannya untuk menilai. Ya, untuk menilai ucapan Tuhan itu baik apa jahat.
Ini benar apa enggak benar? Jadi mereka itu mulai seolah-olah menginvestigasi Tuhan. Apa benar toh kepribadian Tuhan itu betul-betul mutlak benar, mutlak baik. Ya. Nah, inilah celakanya. Manusia mulai meragukan etikat baik dari Allah. Ini awal dari masalah di dunia ini sampai sekarang. Karena itu kalau orang dengarkan banyak orang lain berkata, tidak ada sesuatu yang mutlak, kebenaran mutlak itu enggak ada. Kalau mau mutlak itu menang-menangan sendiri. Saya berkata, wah berarti manusia ini tidak mau percaya bahwa Allah itu mutlak benar, mutlak baik. Kenapa? Hal ini disebabkan oleh karena tipu daya daripada iblis terhadap Adam dan Hawa. Kejadian 3 ayat 1-5 berbunyi, Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. iya, iblis pandai, dia membalik lebih dulu. Dia berkata, bukankah Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Padahal Tuhan berkata hanya satu pohon. Tapi iblis balik lebih dulu supaya saudara tahu cara membalikkan pikiran orang. Itu memang mulai dihanyutkan dengan suatu kontradiksi. Ya, jadi dunia ini mengajar seringkali supaya kita berpikiran negatif dulu, gitu loh. Ya, omong-omong jeleknya dulu ya lo ya, nah, kan gitu. Seringkali kalau mau kongsi, ya kita bicarakan jeleknya dulu ya. Nah, saudaraku, dan kalau dilarang, maka ditipu oleh iblis berkata, kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Kamu tidak akan mati. Nah, disitulah mulai kegoncangan terjadi dalam hati Hawa dan Adam, saudaraku. Jadi jelasku, cara licik iblis mengajak kita untuk meragukan kebenaran firman Tuhan. Padahal Tuhan dengan jelas berkata, kalau kamu makan ya pasti engkau mati, pasti. Gak ada lagi ya mungkin tidak mati, tapi pasti. Kenapa Karena Tuhan itu Tuhan kebenaran. Coba kita melihat kalau kebenaran itu selalu pasti, karena itu ada ilmu pasti. 1 + 1 pasti 2. Tidak mungkin 2,1 atau 1,9 sekian. Jadi tidak boleh 2 itu dikurangi. 1 + 1 itu 2. Itu pasti. Dulu di kami, kalau saya mendengar sarjana-sarjana sipil di ITB, kalau ujian itu sampai menghitung mesti di belakang koma itu 3 angka.
Itu zamannya Belanda. Jadi mesti betul-betul pas. Tidak boleh lebih kurang gitu. Ya. Tapi setelah masuk pengajaran modern dari Amerika, lalu dikasih namanya boleh ada error. Nah, errornya itu boleh plus minus sekian gitu. Faktanya kan begitu dalam praktek. Ya memang betul. Jadi misalnya bangunan, lalu semennya ditambah sedikit supaya lebih kuat gitu. Ya. Itu kan tidak mengganggu gitu. Atau dikurangi sedikit. Gak apa-apa. Karena beda sedikit. Ya. Karena itu kalau dosen-dosen Amerika pada zamannya saya, lalu terjadi, kita jawabnya itu beda sedikit saja dari jawaban, oke, lulus. Ya, lulus. Ya, kecuali kalau itu multiple choice, artinya kamu harus centang gitu ya. Yang mana yang kamu pilih. Nah itu bisa disalahkan. Tapi kalau jawaban-jawaban yang perhitungan beda, ada error sedikit, oke dah. Itu oke, masuk hitungan gitu. Ya. Tapi zamannya Belanda ditulis 0. Jadi kalau nulis sedikit beda 0. Tapi kalau zamannya berubah sekarang, oleh karena buktinya negara Amerika lebih maju dari Belanda. Ya. Karena itu mereka mengikuti, oke, toh dalam praktek itu ada memang plus minus. Ya, nah itu dalam dunia. Tapi bagi rohani, Tuhan tidak bisa begitu, ada plus minus. Ya, Ulangan 4 ayat 2 berkata, janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Ya, ini pernyataan Tuhan. Jangan kamu menambahi atau mengurangi. Kalau Tuhan sudah ngomong begini, sudahlah, nggak perlu ditawar gitu loh. Nah manusia ini suka menawar, masa begitu aja nggak boleh. Ya, masa kita ini mesti seperti tempo dulu. Loh kalau kebenaran ya tempo dulu. Tidak ada kebenaran tempo dulu dan tempo sekarang, itu harus sama, kan tidak. Kebenaran tempo dulu dan sekarang itu mesti sama, bukannya tidak sama. Tapi oleh karena ada teori yang berkata evolusi, maka manusia ini mulai berpikir, oh iya boleh juga ya, begitu. Nah ini fakta dalam membangun rumah tangga saja. Tuhan sudah memberitahu caranya dulu. Manusia pertama itu Adam dan Hawa. 1 dan 1. Ya, tidak ada 1 dan 2 atau 2 dan 1. Tidak. Dan 1 dan 1 ini juga berbeda. Ya, jenisnya, jenis kelaminnya. Itu sudah paten dari Tuhan. Tapi oleh karena keadaan membingungkan manusia oleh karena datangnya dosa, dan dosa itu berkembang melahirkan orang-orang yang lahir mulai berbeda. Loh, kalau begitu ini kan juga ciptaan Tuhan. Ini kan boleh. Ya, saudara, ini fakta dalam hidup. Ya, kasih Tuhan itu diragukan. Kenapa? Sebab acap kali, perhatikan acap kali penanganan Tuhan itu dalam menyatakan kasihnya sangat berbeda dengan pendapat manusia pada umumnya. Contoh, Yusuf itu adalah
anak Tuhan yang baik. Tapi cara Tuhan menangani Yusuf mula-mula jelek. Dia dimusuhi, ya, dia sampai dijual, sampai jadi budak. Loh, katanya Tuhan mengasihi. Kok begitu? Nah ini loh, Suku. Jadi perhatikan, Suku. Manusia ini tidak bisa menyelami cara penanganan Tuhan menghadapi manusia. Karena manusia ini ingin seperti apa yang dia pikirkan. Apa yang dia rancangkan. Tapi Tuhan berbeda. Kenapa Tuhan berbeda? Karena manusia jatuh dalam dosa. Yaitu tadi, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Oleh karena selalu ada kira-kira plus minus. Ya, dan Tuhan berkata, enggak bisa begitu dengan aku. Aku ini bukan plus minus. Aku kalau bilang ya, ya, ya. Amin, ya, amin. Jadi enggak ada amin plus, amin minus. Tidak. Ya itu tidak ada plusnya, tidak ada minusnya. Karena Tuhan ini merancangkan beda dengan cara berpikir kita. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ya, Tuhan kata, sorry, beda. Pikiranmu beda dengan pikiranku. Rancanganku beda dengan rancanganmu. Ya, jadi penanganan Tuhan maksud utama keselamatan jiwa, hidup kekal itu. Jadi caranya mungkin berbeda, tapi tujuan Allah keselamatan. Ya, tapi manusia tidak begitu, bukan tujuannya keselamatan, tapi bebas dari problem. Nah ini manusia. Manusia itu berorientasi kalau Tuhan itu baik, mestinya kita dibebaskan dari problem-problem. Tapi Tuhan tidak begitu. Contohnya dalam Injil Matius 16, waktu Tuhan berkata bahwa aku nanti akan mati, dibunuh, namun akan bangkit. Petrus tarik tangan Tuhan, dijauhkan Tuhan. Jangan begitu. Apa kata Tuhan? Setan, pergi. Karena di balik Petrus itu ada setan. Yang mulai berkata, enggak begitu jalannya. Kenapa mesti mati? Kamu kan guru kami. Kenapa mesti mati? Kenapa mesti menderita? Jangan. Ya, saudara. Nah, lalu Tuhan kata, sebab apa yang dipikirkan Allah itu bukan dipikirkan oleh manusia. Beda. Cara berpikir Allah beda dengan cara berpikir manusia. Kalau Yesus tidak mati, dia tidak bisa menarik manusia untuk bisa bertobat. Tapi oleh karena Yesus mati, Allah menunjukkan kasih ini loh. Jadi kasih itulah yang bisa menarik manusia untuk datang pada Tuhan. Nah, sebelum zaman Maleakhi, Tuhan sudah mengungkapkan rencananya melalui Nabi Yeremia. Ya, waktu itu Nabi Yeremia terus berteriak, waktu diserang oleh Babel, Yeremia berkata, sudahlah kita raja-raja, aku berkata pada kamu, supaya kamu menyerah saja. Wih, rakyat yang mendengar itu, waduh ini bikin lemah ini. Nabi Tuhan kok bikin lemah. Mestinya melawan Babel, ini kok ya sudah menyerah saja. Kan gak benar. Karena itu Yeremia sampai mengalami penderitaan. Dia dipenjarakan dan sebagainya.
oleh raja yang terakhir. Dia diberi makan roti kesukaran. Karena ini memperlemah ya hati daripada rakyat untuk melawan, malah suruh menyerah. Ini kan nggak benar. Ya, akhirnya mereka melawan. Justru raja yang tidak mau tunduk itu dicungkil matanya. Dan akhirnya pun mereka ditawan ke Babel. Tapi Tuhan sebelumnya sudah berkata seperti ini dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menempati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Iya, jadi Tuhan sudah memberitahu lebih dulu, nanti kamu akan ditawan tapi cuma 70 tahun. Karena aku mau mendisiplin kamu, supaya kamu selamat. Nanti aku akan bawa kamu balik. Sebab aku tahu mengenai rancanganku itu aku tahu. Aku yang merencanakan, karena itu aku yang melaksanakan. Ya, dan rancangan ini adalah rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan harapan yang penuh harapan ke depan. Ke depan. Nah ini, suku. Lebih lanjut. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Iya, jadi kadang-kadang memang cara berpikir Tuhan itu pikirannya yang namanya long term, jangka panjang. Ya, Tuhan itu melihat sesuatu yang ke depan, jauh. Kalau kita nggak bisa, sepotong, mana? Buktinya mana? Buktinya mana? Tapi Tuhan itu membuat satu rancangan untuk panjang. Yaitu jelas dikatakan, nanti aku akan mengembalikan kamu dari tempat di mana kamu dibuang, pasti kamu kembali. Ya. Nah, saudaraku, apa maksud pendisiplinan Tuhan dengan caranya? Jalannya. Yang pertama itu supaya kamu mencari aku. Kalau kamu mau tahu kasihku, gak bisa tentang pengalamanmu yang jelek. Bukan. Coba cari pribadiku. Nanti sampai kamu menemukan aku. Ya. Apabila kamu menanyakan aku, ada yang mencari itu dengan segenap hati. Jadi yang Tuhan minta itu sekarang bukan problem yang dihadapi, tapi problem hati. Jangan fokus kepada problem yang kamu hadapi. Fokuslah kepada hatimu kepadaku. Bagaimana? Jauh apa dekat? Apakah kamu ini sudah menemukan aku? Bagaimana orang bisa tahu kasih? Kalau dia tidak pernah sampai mengenal, sampai bertemu, gak bisa. Anda yang sudah menikah, belajar apa itu kasih, bukan? Kadang-kadang kita berpikir sebelumnya, kasih itu I love you. Wah, penuh dengan pikiran kita. Padahal pernikahan itu tidak begitu kadang-kadang. Berbeda. Ya,
sampai kamu menemukan aku. Ini Tuhan minta, saudaraku. Nah, inilah tujuan kasih Tuhan, saudaraku. Hubungan. Jadi tujuan kasih Tuhan itu adalah hubungan, saudaraku. Keluhan orang Israel pada zaman Maleakhi. Mereka berkata kalau Tuhan itu betul mengasihi kami, seharusnya kami ini jangan seperti ini. Kami ini mesti Tuhan tolong kami jaya kembali seperti zamannya Daud itu. Ya. Nah, Tuhan memberikan jawaban. Kamu ini baru tahu kasihku kalau terjalin hubungan hatimu. Jadi bukan masalahmu yang jadi baik, tapi jalinan hatimu dengan hatiku. Saat kamu mencari aku, menemukan aku, dan aku memberikan kamu menemukan aku. Karena Tuhan itu kan sukar ditemui. Kalau tidak dengan hati. Saudara, kalau mau bertemu dengan presiden, gampang enggak? Tentu sukar. Melalui macam-macam ya, tahapan-tahapan yang tidak mudah. Apalagi Allah kita. Nah, Allah kita ini mudah ditemui sebenarnya. Kalau hati kita itu benar-benar haus akan Tuhan. Seringkali kenapa doa-doa kita menjadi hambar? Karena hati kita tidak haus akan Tuhan. Kita bisa fluktuasi. Sekali-kali doamu bagus. Lain kali engkau rasa, aduh berat. Kenapa? Iya, bukan karena Tuhan berubah. Tapi karena hati kita yang ada masalah-masalah. Jadi hajaran Tuhan, pendisiplinan Tuhan ini dimaksud Tuhan untuk membalikkan pikiran ini. Supaya umat Tuhan itu mencari Tuhan. Ini kunci yang sangat penting. Carilah aku selama aku masih dapat ditemui. Mari teman-teman. Kalau engkau ada problem masalah, jangan mulai kok begini ya Tuhan, kok begitu ya. Tapi coba cari Tuhan, bukan cari penyelesaiannya. Seringkali kita itu kalau sudah selesai, sudah dapat jawaban. Lalu kita enggak ada masalah Tuhan, hubungan. Yang penting selesai masalah. Bukankah begitu? Kalau ada masalah sakit, saudara, waduh, bagaimana sembuh? Kalau sudah sembuh, ya sudah. Terima kasih. Wah, kalau begitu, itu kita cari dokter, bukan cari Tuhan. Kita mesti mencari Tuhan sambil menanyakan Tuhan. Coba kalau kata menanyakan, itu kan mesti ada suatu dialog. Tanya jawab, ya. Kalau kita bisa tanya jawab dengan Tuhan, lalu kita bisa menemukan Tuhan, menemukan hati Tuhan. Jadi kita melihat, kita hanya dapat meyakini bahwa Tuhan itu mengasihi kita kalau kita memakai hati yang beriman untuk mencari Tuhan. Dan bukan memakai hikmat ya manusia. Nah, inilah bahayanya, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Apa itu? Manusia suka merespons dengan akal. Jadi kalau sudah lihat gambaran seperti ini adalah gambaran klasik untuk para pemikir. Ya, zamannya zaman dari budaya ya yang tinggi di zaman itu. Yaitu kalau orang itu bisa ahli pikir.
Suku. Nah, seringkali kita merespons kasih Allah bukan dengan iman, tapi dengan akal. Coba kita baca Maleakhi 1 ayat 2a dan 2b. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Ya, jadi Tuhan ini ngomong, aku mengasihi kamu. Sebetulnya kita nggak perlu tanya, caranya gimana ya? Aku kok nggak ngerti, kok nggak merasakan kasihmu. Nah, kita itu ingin pakai akal kita menelusuri. Kita kurang percaya kepada pernyataan. Kalau Tuhan udah ngomong, itu betul-betul dari hatinya. Dan itu memang dibuktikan oleh Tuhan. Nanti bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia ini sampai mati. Itu fakta yang utama. Ya. Jadi jelas dengan jawaban dari umat Tuhan saat itu. Itu menunjukkan mereka itu mempertanyakan. Apa benar toh Tuhan itu mengasihi kami? Benar apa enggak? Sebab kami kok tidak merasa kami dikasihi. Nah buktinya ini. Faktanya kami alami seperti ini. Masa itu kasih? Saudara, bukankah ini yang sering dialami oleh semua kita? Kalau kita ada masalah, kita mulai berpikir, Tuhan ini ingat saya apa enggak ya? Apa benar toh janji Tuhan itu? Kok harus mengalami seperti ini? Karena itu waktu istri saya kena bom, itu Tuhan sudah peringatkan saya. Waktu saya ditelepon oleh Arienta, Om, cepat Om. Tante, lo kenapa? Cepat Om. Ya kenapa? Ya cepat aja datang. Tapi Tuhan sudah beri dalam batin. Ya kalau ada masalah itu, don't ask me why. Jangan kamu tanya, kok gitu toh Tuhan, caranya Tuhan. Bahkan istri saya sampai pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan pilih saya? Kok enggak orang lain gitu loh. Kenapa kok saya? Ya. Nah saat itu begitu kuat suara itu dalam batin saya. Jangan kamu tanya. Sudah diam aja. Begitu juga waktu saya turun dari mimbar, lalu ada berita, Om, Papi, Nike meninggal. Saya cuma diam. Ya Tuhan caramu, aku nggak tahu. Tapi aku tahu satu, Engkau mengasihi kami. Aku nggak ngerti caramu, tapi aku tahu satu. Engkau mengasihi kami. Itu yang kuat dalam batin saya Tuhan. Aku tahu Tuhan mengasihi keluargaku. Cara Tuhan menangani, aku nggak ngerti. Karena itu kita mesti hati-hati dengan namanya filsafat. Karena itu Paulus mengingatkan dalam Kolose 2 ayat 8-10. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Ya. Saudaraku, saudara tahu kenapa kekristenan sekarang ini kok bisa bergeser? Kenapa? Karena filsafat. Ya, bahkan di sekolah-sekolah Alkitab justru dimasukkan itu filsafat sebagai
satu pelajaran yang cukup panjang, ya. Jadi itu bagian yang harus dipelajari, major gitu. Jadi itu bukan sekedar tahu, tapi diperdalam filsafat, ya. Padahal itu sangat rentan. Sama dengan sesuatu yang bahaya seperti pisau gitulah. Pisau itu bisa baik, bisa jahat. Arti filsafat atau filosofi itu sebetulnya cinta akan hikmat. Ya. Jadi memang dari kata philo, ya philo itu kasih. Kasih sophia. Sophia itu hikmat. Jadi cinta akan hikmat. Sebetulnya tidak masalah cinta akan hikmat. Tetapi ini manusia ini mencari hikmat di luar Kristus. Ini masalahnya. Padahal Kristus itu hikmat. Jadi firman Tuhan itu hikmat. Ya. Tapi manusia ini meragukan bahwa Yesus itu hikmat. Perkataan Allah itu hikmat. Nah ini oleh karena apa? Karena makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah oleh karena filosofi inilah orang-orang zamannya Maleakhi itu lalu mereka berkilah, ya, mempertanyakan begini. Faktanya kerajaan Israel, kerajaan utara, itu kan Tuhan juga mengizinkan runtuh oleh kerajaan Asyur. Dan kerajaan Yehuda, kerajaan selatan, juga Tuhan izinkan runtuh oleh Babel. Dan fakta yang jelas, kami pun ditawan 70 tahun. Ini fakta. Loh, di mana kasih Tuhan? Kalau kami melihat fakta itu, ya. Lalu mereka juga tahu, mereka itu keturunan Abraham. Tahu secara jasmania. Tapi mereka meragukan kasih Tuhan. Karena berpikir, ya yang hebat itu Abraham, bukan Tuhan. Kenapa begitu? Karena lihat nenek moyang kita itu dahsyat. Berani mempersembahkan Ishak waktu diminta untuk dibunuh, dia siap tikam. Bukankah nenek moyang kami yang mencintai Tuhan? Jadi cintanya Tuhan itu bersyarat. Oleh karena Abraham sangat mencintai, maka Tuhan mencintai. Coba kalau Abraham tidak mencintai. Nah ini logika. Benarkah Tuhan itu mengasihi kami? Hati-hati. Kalau saudara mulai bertanya-tanya tentang kepribadian Tuhan, benarkah begitu? Wah, itulah yang diinginkan oleh iblis. Karena itu iblis, ular ini mulai berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu jadi seperti Allah. Karena itu dia larang. Oh iya ya. Nah, jadi mulai diragukan. Jadi perhatikan, dengan membuat pertanyaan atas pernyataan Tuhan, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami, itu berarti mereka meragukan pernyataannya. Benar enggak sih? Kalau mereka berkata, dengan cara gimana kami enggak ngerti. Masa engkau mengasihi kami? Faktanya kok begini? Nah ini hati-hati. Ini dalam praktek ya. Kalau kita membuat pertanyaan dalam hati, lalu terjadi diskusi dalam hati kita.
Kita jawab sendiri, ya. Kita kadang-kadang menentukan sendiri mana yang benar. Nah itulah filsafat. Ahli-ahli filsafat itu mikir, mana ya yang benar ya. Padahal Tuhan memberi Alkitab, ini loh kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Allah sendiri. Padahal kita tahu dalam Yeremia 17 ayat 9, Tuhan kata betapa liciknya hati itu. Lebih licik dari segala sesuatu. Karena itu kita mesti hati-hati dengan tanya-tanya dalam batin kita. Kok begini ya? Kok saya suruh ngampuni? Kok enggak masuk akal? Ini contoh yang jelas. Suami istri kadang-kadang kalau ada masalah juga, gimana saya bisa ngampuni kalau begitu? Nah, lalu kita mulai jawab-jawab sendiri. Mulai berfilsafat. Ya, berfilsafat tanpa kebenaran, perhatikan suku. Berfilsafat tanpa kebenaran Tuhan, itu akan membuahkan kebenaran sendiri. Dan pasti kalau kita sudah membuahkan kebenaran sendiri, berbeda dengan kebenaran Tuhan. Karena itu saya beri quotes. Filsafat itu bertanya-tanya mencari kebenaran. Jadi kalau filsafat itu bertanya, yang benar ini yang mana ya? Jadi ahli-ahli pikir memikirkan mana yang benar. Karena itu zaman dulu ahli-ahli pikir seperti Plato dan sebagainya, Sokrates, wah itu sangat dihormati. Ya. Karena mereka, wah luar biasa kok bisa mikir seperti itu. Ya. Nah filsafat itu bertanya-tanya mencari kebenaran. Sedangkan firman Allah itu memberikan kebenaran. Jadi karena itu saya yakin, kalau saudara suka akan firman Tuhan, pasti saudara berhikmat. Pasti. Kenapa kita seringkali tidak berhikmat? Ya karena kita ini masih tidak mau mempraktekkan. Kalau Tuhan perintahkan begitu, itu pasti benar. Misalnya Tuhan kata ampunilah. Nah, orang gitu kok bisa diampuni? Berdamailah. Loh, dengan orang gitu kok saya mesti damai? Ngapain? Nanti aku diinjak-injak. Dengan orang begitu kok saya mesti mencintai? Aduh, nggak bisa. Ya, itu pikiran saudara, filsafatmu. Nah, seringkali kita ini pakai ke filsafat. Ya, menurut ukuran batin kita. Kita tidak boleh menentukan kebenaran menurut ukuran batin kita. Like, dislike. Kita mesti pakai kebenaran Tuhan. Ya, sayang banyak orang itu sebetulnya giat dalam Tuhan, tapi seringkali gagal di sini. Saya katakan. Jadi jangan saya pikir orang Israel itu enggak giat dalam ibadah. Wow, giat. Tapi ya ini filsafat ini loh. Filsafat itu pikiran kita ini loh yang dominan. Roma 10 ayat 1-4. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Iya.
Saya pun harus mempraktekkan ini dalam praktek hidup. Seringkali dalam pergaulan dengan siapa saja, saudaraku, tentu ada masalah. Ya, tapi kembali disitulah Tuhan itu sering menegur, kamu mau tunduk sama aku enggak? Lakukan ini, seperti apa yang Tuhan katakan. Jangan pakai filsafatmu. Ya, orang Israel, itu kegiatannya, wah, sudah lihat di sini katakan. Paulus berkata, aku melihat mereka ini sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bukannya enggak giat. Sungguh-sungguh. Ya. Namun tanpa pengertian yang benar. Nah, ini masalahnya di mana? Sekali lagi di pikiran, perasaan, kehendak. Ya. Mereka ini berusaha mendirikan kebenaran sendiri. Jadi saudaraku, disinilah deadlock-nya. Saudara tidak bisa ngalami yang disebut damai sejahtera Tuhan itu di sini. Kenapa? Karena kita ini mau pakai kebenaran kita. Kita tidak mau tunduk kepada kebenaran Tuhan. Jadi kalau itu disimpulkan, kegagalan semua itu karena hati kita yang tidak mau tunduk. Ya, seperti orang Israel bangga dengan keturunan Abraham. Nah, itu yang dibanggakan. Ya, jadi mereka hikmat manusia. Kami kan keturunan dari orang hebat. Tapi mereka tidak mau tunduk pada kebenaran Allah yang memang disediakan oleh Allah. Mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 20 sampai 21. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Iya, Tuhan itu saudaraku memakai Injil. Injil itu kebodohan. Loh, kok Yesus Allah mau jadi manusia mati? Bodoh. Mestinya Allah itu berkuasa. Kenapa mesti mati? Kenapa mesti tunduk sama manusia? Kan gak cocok. Namanya Allah kok. Kok tunduk sama manusia? Kok mau diseret sama manusia, dihakimi? Itu kan gak masuk akal. Karena itu mereka berkata, itu bukan Allah itu, Yesus itu. Nah kalau Allah ya gak gitu dong. Nah ini cara berpikir dari manusia itu sangat beda dengan Tuhan. Allah itu kasih. Ini yang harus ada pada diri kita. Akhir-akhir ini saya berpikir kekristenan itu cuma satu. Kalau engkau bisa menjalankan kasih. Titik. Ya, jangan ada musuh. Jangan ada orang yang kau benci. Kamu mesti bisa mengasihi. Sebab itulah tujuan Tuhan. Ya. Karena itu bahaya besar dari filsafat. Apa? Yaitu kita tidak mau tunduk. Itu artinya kita menyombongkan, memegahkan diri. Karena kita merasa baik lebih dari orang lain. Dan inilah yang dikonfrontasikan oleh Paulus kepada jemaat Korintus. Sebab saat itu jemaat Korintus berada dalam peradaban yang paling tinggi di dunia saat itu. Ya. Karena itu mari kita baca 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Ingat Berbunyi. saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh,
tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang, dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Ini, Sku. Karena itu hati-hati, Sku. Kalau saudara pengetahuanmu mulai bertambah. Karena itu saya selalu memberi peringatan pada teman-teman, hati-hati kalau sudah titelnya tambah. Itu baik. Saya juga kepingin sebetulnya, Sku, mendapat titel yang lebih banyak. Tapi, Sku, hati-hati dengan ini, Sku. Karena Tuhan itu dikatakan, Sku, Tuhan itu memilih yang bodoh bagi dunia. Apa yang lemah, apa yang tidak terpandang, apa yang hina, apa yang tidak berarti, tapi yang melakukan, ya, supaya ini kuncinya, jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Allah itu sangat benci dengan kesombongan. Nah, justru disinilah Adam dan Hawa tertipu. Karena dia ingin seperti Allah. Ya. Karena itu betapa pentingnya, Suku, kita tiap hari itu mesti merendahkan diri. Ya. Berdoa, tersungkur. Memang benar, Suku. Tuhan itu memproyeksikan kita ini sebagai Allah. Tapi Allah kecil. Bukan Allah besar. Bukan Maha Kuasa. Tapi kita anak Allah. Jadi mestinya ada sifat Allah. Suku. Ya. Dan itu bisa terjadi kalau ada implementasi firman hikmat itu. Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Ya, ini ucapan Tuhan. You are God's. Kamu ini Allah. Kita ini Tuhan mau jadikan sama seperti Dia. Kapan itu bisa terjadi? Kepada siapa firman itu disampaikan. Karena itu betapa pentingnya saudara menerima firman. Dan itu terjadi kalau saudara berada dalam Kristus. Ya, 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31. Ini saya terjemahkan dari Modern King James, berbunyi. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah dijadikan bagi kita hikmat dan pembenaran dan pengudusan dan penebusan. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Boleh tidak bermegah? Boleh. Tapi bermegah dalam Tuhan. Karena Tuhanlah aku bisa begini. Bukan oleh karena titelku, oleh karena aku kaya, oleh karena aku rajin. Ya, banyak orang rajin. Banyak orang kaya. Tapi tidak kaya di mata Tuhan. Ya. Jadi kalau seorang itu percaya menerima Yesus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memasukkan dia dalam Kristus. Sehingga betul-betul kita ini betul-betul tunduk sama Tuhan.
Nah, kalau kita bisa tunduk sama Tuhan, maka Tuhan itu jadi hikmat. Apa? Artinya, faktanya, saudara mulai dapat membedakan. Wah, ini benar, ini salah. Engkau tidak mau, walaupun diajak, itu menguntungkan. Saudara kata, no. Karena engkau berhikmat. Engkau bisa membedakan. Dan Yesus akan menjadi pembenaranmu. Kalau engkau dibenarkan, tuduhan itu lenyap. Karena itu ada orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan rasa ragu-ragu. Tidak ada keberanian. Kenapa? Karena belum menjadikan Tuhan itu pembenarannya. Engkau dibenarkan di mata Tuhan. Tuhan itu menjadi pengudusanmu. Jadi bukan oleh karena caramu, ini itu bukan, karena Tuhan berkuasa atas hidupmu, maka hidupmu jadi kudus. Engkau memilih kekudusan dalam jalan hidupmu. Dan Tuhan menjadi penebusan. Artinya, kalau sudah ada kesalahan, Tuhan tebus. Sehingga apa yang terjadi? Damai, sejahtera dalam hatimu. Saya harap firman Tuhan itu hari ini memperkuat persepsi saudara bahwa betul Tuhan itu mengasihi kita. Sangat mengasihi kita. Marilah jadikan Yesus itu sabda yang kau terima, engkau tunduk, engkau lakukan. Maka dia akan menjadi hikmat bagimu. Pembenaran dalam hidupmu. Pengudusan dalam hidupmu. Dan penebusan dalam hidupmu. Dan hidupmu pasti akan bahagia. Mari kita mau datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku berbahagia. Karena aku kenal Yesus, Tuhanku. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, yes Tuhan, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Amin Tuhan, bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait kedua, mari kita berdiri. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku.
malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi, aku bernyanyi. Yes Tuhan, bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku. Hatiku teguh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Amin Tuhan. Aku bernyanyi, oh bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Orang yang bahagia adalah orang yang hidupnya diliputi oleh anugerah Tuhan. Bait ketiga, kalau kita nyanyikan, aku serahkan diri. Mari kita mau belajar, menyerahkan diri berarti menyerahkan hatimu untuk betul-betul mengikuti firman. Jangan pikiranmu yang kau utamakan. Tuhan berurusan dengan hati. Tuhan sangat berurusan dengan hatimu supaya engkau bisa mengalami kasih Tuhan. Saya rasakan kalau engkau betul-betul menyerahkan hatimu, saat ini pun hatimu akan diliputi dengan kasih Tuhan. Katakan dengan imanmu, Tuhan, aku mau serahkan hatiku ini sepenuhnya, diriku sepenuh. Haleluya. Aku serahkan, amin Tuhan, diri penuh
hatiku teguh sambil menyongsong, sambil menyongsong kembalinya. Ya Tuhan, Engkau akan datang kembali diliputi. Amin. Anugerah. Oh yes. Amin. Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Puji Dia selamanya ya Tuhan. Kami mau puji nama-Mu. Kami percaya kasih-Mu. Limpahi umat-Mu. Biar roh kasih-Mu Tuhan, roh kasih-Mu kasih-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Biar hari ini membuat komitmen yang baru dari kami semua. Setelah mendengar firman-Mu, biar kami mau belajar menyerahkan diri kami sepenuh. Kami mau tundukkan kepada firman-Mu. Kami mau sambut Engkau hikmat yang membuat kami nanti jadi luar biasa sampai menyongsong hari kedatangan-Mu yang tidak lama lagi Tuhan, mengubah kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami berbahagia, kami mempunyai harapan yang tinggi ya Tuhan. Kami akan diubah serupa dengan Engkau, biar hidup kami diliputi oleh anugerah. Karena kami mau tunduk kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat melawan orang yang sombong. Tundukkan hati kami Tuhan, dan kami mau belajar
untuk merendahkan supaya anugerah Tuhan melimpah terus dalam diri kami. Teguhkan kami Tuhan. Apa yang dihadapi oleh anak-anak-Mu, masalah, problem, biar mereka mengangkat hati mereka, melihat jauh ke depan. Ada harapan yang mulia. Ada Tuhan rencana-Mu yang agung bagi kami. Rencana-Mu yang mulia bagi kami. Terima kasih, teguhkan, kuatkan kami sekalian oleh firman-Mu. Terima kasih, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Menjelang Tuhan hari-hari ke depan yang penuh dengan pergolakan politik. Tuhan, Engkau Tuhan tetap memegang kontrol atas negara kami. Kuasai sepenuhnya Tuhan. Para pejabat-pejabat, penguasa-penguasa, supaya hati mereka ada roh takut akan Engkau, tunduk kepadamu, karena itu yang terbaik. Berkati gereja-gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Terimalah saudara berkat, anugerah sejahtera daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya padamu, dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Dan setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.